Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Anak saya maaf sudah meninggal dunia. Sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi dia masih suka datang ke mimpi saya. Dan beberapa minggu ini saya didatangi anak saya dalam keadaan sedih dan menangis. Padahal saya selalu ziarah dan gak putus ngedoainnya Ustadz. Apakah ini pertanda anak saya kenapa-napa Ustadz? Takutnya anak saya ini melalui ujian berat di sana Ustadz. Ini mau ini izin dijawab. Nah ini Masya Allah ini Ustadz Syam nih, kita bicara masalah tentang takwil mimpi nih. Apakah artinya apabila anak bertemu dengan orang tuanya dan selalu bersedih, apakah ini tandanya di sana dia kurang baik-baik atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Al-Quran surah Az-Zumar di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan tidur seseorang. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Maka orang-orang yang sedang tertidur Allah menggenggam ruhnya. Begitu pula orang yang sudah meninggal dunia Allah menggenggam ruhnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, dan Allah mengembalikan ruhnya ataupun Allah menahan ruhnya orang yang meninggal dunia, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Tapi orang-orang yang dihidupkan atau terbangun dari tidurnya berarti mereka dikirimkan kembali ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini Allah menginginkan kita mengambil pelajaran, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, bahwa dalam tidur pun dalam mimpi itu ada pelajaran penting dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa benar-benar ruh kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kemungkinannya adalah di saat Allah menggenggam ruh kita, kita dipertemukan oleh orang yang terkasih. Kita dipertemukan dengan ruh-ruhnya orang yang meninggal dunia. Karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika seseorang bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia di dalam mimpinya, boleh jadi itu adalah cara Allah melepaskan kerinduannya. Itu adalah cara Allah melepaskan kerinduan daripada seorang ibu terhadap anaknya. Tidak ada satupun ibu yang tidak bersedih anaknya meninggal dunia, subhanallah. Sampai rela ataupun ridha bertanya, di Islam itu indah, di mimbar Islam itu indah, apa yang harus saya lakukan? Apakah anak saya tidak baik-baik saja di sana? Bahkan anaknya sudah meninggal dunia pun orang tua ini masih memikirkan keadaan anaknya. Bagaimana tidak? Anak tersebut berada di dalam kandungan ibunya. Anak tersebut dalam sapihan ibunya. Anak tersebut dalam suapan ibundanya. Dirawat, dibesarkan. Lalu kehilangan anaknya. Pasti kerinduan itu akan selalu ada di dalam hatinya. Maka Allah mempertemukannya untuk melepas kerinduan. Tapi yang ketiga ini, di mana alam bawah sadar itu pasti akan selalu rindu. Maka ketika bertemu, itu juga cara untuk merelakan orang yang sudah meninggal dunia. Seakan-akan mengatakan, ibu kita sudah beda alam, saya pun merindukan ibu. Namun kalau ibu beramal soleh, kalau ibu meridhakan saya, merelakan saya, maka Allah akan mempertemukan kita kembali di tempat yang abadi, yaitu akhirat. Maka berbahagialah orang yang mampu ridha akan kehilangannya. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sering-sering baca doa ini, semoga Allah ganti yang lebih baik. Amin, Masya Allah. Masya Allah, Ustaz masih ingat gak yang ibu-ibu yang nangis di depan pusara anaknya, terus Nabi datang tegur, dia langsung ngamuk. Memang enak, tapi ketahuan bahwa itu adalah Rasulullah, langsung mengikhlaskan, minta maaf kepada Rasulullah. Nih buat semuanya nih. Kenapa Ustaz? Buat jamaah ada info menarik nih. Wow. Segera ya download aplikasi Alobank karena banyak keuntungan dari Alobank. Dan cukup scan QR dan upgrade ke Aloprime. Dapatkan bonus Rp25.000
dalam bentuk poin dan langsung dapat dibelanjakan loh. Masa Wah. Ustaz yang Ayo, benar. ayo, Masya Allah, tabarakallah. Allah, Iya, tabarakallah, iya, luar luar biasa, biasa nih. ya. Tapi banyak juga yang bertanya Mas Fadli. Kenapa tuh? Kan Mas Fadli anaknya udah gede-gede nih. Wah. Rasanya ketika anak-anak udah ada yang ke Surabaya, Atir gitu Iya. ya, ada yang ke Bandung, berpisah dengan anak-anak gimana tuh Mas Fadli? Aduh, Masya Allah. Ya, hati sedih banget rasanya ya. Karena kita khawatir gitu loh. Dan mungkin kalau misalnya sampai kenapa-napa, kita nauzubillah min zalik ya, akan merasa bersalah seumur hidup sih. Ya Allah, Iya. itu baru perpisahan di dunia. Bagaimana kalau berpisah di akhirat? Nah, Auzubillah, subhanallah. Nah, kita Nanya dulu Sasam, Iya. kalau Baraka dibawa oleh neneknya ke puncak, mau nggak? dibawa deket gitu aja sedih Ustaz ya. Apalagi berpisah jauh. Tapi ini gimana nih, biar kita nggak kebawa terus perasaan. Pasti ada caranya untuk meminimalisir ya dan mengajarkan kita bagaimana kita rela dan ridho serta ikhlas. Tapi setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jadi gimana perasaanmu kalau dibawa neneknya? Pasti sedih.